Kita semua tahu di dalam peradaban kesenian, banyak bangsa di dunia ini menggunakan alat-alat instrumen sebagai wujud tingginya budaya mereka. Kita melihat budaya Timur Tengah atau Arab yang menggunakan kayu, senar. Kemudian kita melihat budaya Eropa, ada kulit untuk gendang, tarian, ada kayu, ada senar, ada biola. Itu adalah budaya-budaya tinggi dari bangsa-bangsa Eropa atau Timur Tengah. Tetapi coba sahabat ingat, di Indonesia ada yang unik. Budaya Indonesia kalau dibilang lebih luhur atau lebih tinggi dari budaya mereka, jangan membuat mereka tersinggung ya. Karena budaya kita sudah pakai besi, gamelan, gending, mau itu di Bali, mau itu di Sumatera, mau itu di Jawa, semua sudah menggunakan logam. Akankah kita mulai sekarang berpikir, kenapa kita tidak mempelajari lebih dalam lagi tentang budaya logam tersebut? Karena ternyata nenek moyang kita sudah memahami budaya metalurgi jauh lebih tinggi dari bangsa yang lain. Bukti kedua, kita lihat pedang. Bangsa Viking itu pedangnya Fero, Fe, besi. Bangsa Cina juga bendanya Fero atau besi. Kemudian pedangnya Jepang, samurai, itu lebih tinggi, ada mengandung titaniumnya. Sekarang kita lihat budaya senjata di tanah air Nusantara, badik, rencong, keris, dan lain sebagainya. Saya secara pribadi pernah melakukan riset keris keluarga kami. Kami masukkan elektrolisis, anoda katoda. Kami diamkan selama lebih dari 2 minggu. Terurai ternyata, dan ada lebih dari 7 metal di sana. Bahkan di permukaan mengambang seperti tumpukan warna biru, di bawah agak keputihan. Dan setelah dicek, yang biru tersebut mengandung emas, walaupun kecil. Yang di bawah mengandung platinum. Ada 7 unsur dalam keris. Artinya budaya metalurgi bangsa Nusantara jauh lebih tinggi dari bangsa Eropa, bangsa Asia. Mengapa kita tidak mempelajari lebih dalam terhadap budaya metal di Indonesia, budaya metalurgi di Indonesia? Jangan-jangan begitu kita mempelajari, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya bangsa besar itu bukan Amerika atau Cina, tapi Indonesia. Kita semua tahu di dalam peradaban kesenian, banyak bangsa di dunia ini menggunakan alat-alat instrumen sebagai wujud tingginya budaya mereka. Kita melihat budaya Timur Tengah atau Arab yang menggunakan kayu, senar. Kemudian kita melihat budaya Eropa, ada kulit untuk gendang, tarian, ada kayu, ada senar, ada biola. Itu adalah budaya-budaya tinggi dari bangsa-bangsa Eropa atau Timur Tengah. Tetapi coba sahabat ingat, di Indonesia ada yang unik. Budaya Indonesia kalau dibilang lebih luhur atau lebih tinggi dari budaya mereka, jangan membuat mereka tersinggung ya. Karena budaya kita sudah pakai besi, gamelan, gending, mau itu di Bali, mau itu di Sumatera, mau itu di Jawa, semua sudah menggunakan logam. Akankah kita mulai sekarang berpikir, kenapa kita tidak mempelajari lebih dalam lagi tentang budaya logam tersebut? Karena ternyata nenek moyang kita sudah memahami budaya metalurgi jauh lebih tinggi dari bangsa yang lain. Bukti kedua, kita lihat pedang. Bangsa Viking itu pedangnya Fero, Fe, besi. Bangsa Cina juga bendanya Fero atau besi. Kemudian pedangnya Jepang, samurai, itu lebih tinggi, ada mengandung titaniumnya. Sekarang kita lihat budaya senjata di tanah air Nusantara, badik, rencong, keris, dan lain sebagainya. Saya secara pribadi pernah melakukan riset keris keluarga kami. Kami masukkan elektrolisis, anoda katoda. Kami diamkan selama lebih dari 2 minggu. Terurai ternyata, dan ada lebih dari 7 metal di sana. Bahkan di permukaan mengambang seperti tumpukan warna biru, di bawah agak keputihan. Dan setelah dicek, yang biru tersebut mengandung emas, walaupun kecil. Yang di bawah mengandung platinum. Ada 7 unsur dalam keris. Artinya budaya metalurgi bangsa Nusantara jauh lebih tinggi dari bangsa Eropa, bangsa Asia. Mengapa kita tidak mempelajari lebih dalam terhadap budaya metal di Indonesia, budaya metalurgi di Indonesia? Jangan-jangan begitu kita mempelajari, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya bangsa besar itu bukan Amerika atau Cina, tapi Indonesia.